kalau orang-orang MK itu dalam pengetahuan dia secara filosofis terhadap Undang-Undang Dasar 45, seharusnya undang-undang ini ditolak. Walaupun saya meragukan bahwa MK itu dia betul-betul penegak hukum ya. Dia meragukan itu ya. Dia juga orang politik gitu ya. Ya, bilang itu siarkan kata-kata saya itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja dalam diskusi ini. Tema kita hari ini, Pak, Omnibus Law, siapa yang diuntungkan? Kami angkat tema ini karena memang perdebatan terus terjadi, baik dari tingkat mahasiswa maupun dari tingkat buruh. Cuma bagaimana tanggapan Bapak soal hadirnya undang-undang Omnibus Law ini? Itu dari segi namanya saja ya, kita mulai dari kata-kata cipta kerja. Berarti penggagas dari undang-undang ini mengira bahwa dengan berlakunya undang-undang ini akan tercipta banyak lapangan kerja. Nah itu ya, banyak tercipta lapangan kerja kalau banyak investasi. Banyak investasi kalau tidak berbelit-belit birokrasi yang berkaitan dengan investasi. Kira-kira itu sebenarnya intinya ya. Nah karena itulah undang-undang itu namanya BAS ya, bis, tempat menampung banyak penumpang, artinya itu ya. Jadi kalau Omnibus Law itu artinya satu undang-undang yang bisa menampung berbagai ketentuan ya. Jadi kumpulan dari berbagai ketentuan-ketentuan dari undang-undang yang lain itu digabung menjadi satu sehingga disebut Omnibus Law ya. Hukum yang mengatur berbagai aspek ya di dalam negara itu, terutama tentang perizinan, mekanisme dan sebagainya diatur dalam satu perundang-undangan. Itu yang disebut Omnibus Law itu ya. Nah, jadi kalau sekarang Anda lihat banyak reaksi, ya itu satu hal yang wajar kalau dalam satu negara demokrasi ya. Kalau ada orang bereaksi, jangan dikatakan itu negatif. Ya, jadi kalau saya tidak dari segi reaksinya yang saya lihat, tetapi mungkin materi dari undang-undang itu yang perlu sedikit kita komentari ya. Pertama, yang paling menonjol di dalam undang-undang itu adalah penyederhanaan berbagai perizinan. Nah, itu sudah benar ya. Nah, itu saya setuju kalau bagian ini penyederhanaan. Nah, tapi kalau tujuannya adalah untuk investasi, ya terutama investasi asing. Nah ini perlu kita berpikir bersama-sama ya. Karena jangan sampai ada kesan kalau undang-undang ini sudah ada akan berduyun-duyun investasi ya. Kan itu tujuan dari ini ya, akan berduyun-duyun investasi datang ke Indonesia, lalu banyak pabrik, banyak perusahaan, banyak orang bisa bekerja, itu maksudnya ya. Justru bagian ini yang saya ragukan. Karena semua perusahaan itu ya bermacam-macam juga ideologinya ya. Misalnya banyak perusahaan di Eropa sekarang itu sudah berpikir tentang ekologi, tentang sustainable ya, agriculture atau apa saja, tentang pemanasan global ya. Kalau banyak peraturan-peraturan seperti itu, misalnya kemudahan orang menggunakan hutan ya, karena ada di dalam undang-undang ini ya, kemudahan perizinan investasi di lahan yang tadinya tidak dipergunakan untuk bangunan dibolehkan ya. Kemudian mengatur harga tanah supaya lebih rendah untuk investasi asing. Ini hal-hal yang seharusnya dibahas ya, bukan soal tenaga kerja itu saja ya. Nah, karena itulah bagian ini yang menyangkut ideologi pembangunan yang sangat penting diperhatikan oleh rakyat Indonesia kan. Apakah benar setelah undang-undang ini berlaku lalu akan berbondong-bondong, berduyun-duyun investasi datang ke Indonesia? Saya meragukan ya, sekali lagi ya. Karena investasi itu datang itu dia orang dagang ya. Dia menghitung untung ruginya. Bukan karena ada undang-undang Omnibus Law ya, tapi dia memperhatikan berbagai aspek ya. Aspek politik dalam negeri ya, aspek keberlanjutan ya, aspek pasar. Ini harus diperhatikan ya. Jadi sama dengan isu nanti ada beberapa perusahaan dari Cina akan pindah
ke Indonesia. Itu belum tentu. Ya itu orang mendirikan cabang di sini jangan bilang pindah, ya relokasi dari satu negara. Saya kira jarang investasi yang pergi dari Cina ya, karena pasar Cina itu sangat besar. Demikian pula Amerika pergi ke Amerika, orang Amerika pergi ke Cina. Masa Anda bilang orang Korea akan pindah? Mungkin cabangnya mau didirikan di Indonesia ya, katakan pindah dari Cina. Tidak ada itu orang mau pindah dari Cina investasi ya, karena miliaran orang di sana akan membeli produknya. Ini hal-hal yang diperhatikan oleh orang ya. Jadi bukan undang-undang itu lantas akan berduyun-duyun datang, itu meragukan ya. Ini yang paling penting ya. Tapi ada yang pemerintah mengatakan gini Pak, bahwa dengan hadirnya Omnibus Law ini akan mempermudah perizinan yang tadi. Tapi bukankah begitu dipermudah, ada upaya dari pemerintah untuk mensentralisasi kemudian soal perizinan? Yaitu dalam undang-undang itu disebut ini ya, tata ruang nasional ya. Bagaimana tata ruang nasional itu berbenturan dengan tata ruang daerah ya. Bagaimana perizinan-perizinan itu, ini ada satu pasal yang saya baca dari undang-undang ini ya. Kalau dalam beberapa hari belum keluar izin dari pemerintah daerah, langsung diambil oleh pemerintah pusat ya. Ini berarti undang-undang ini juga menipiskan nilai-nilai otonomi daerah ya. Ini akibat nanti dari undang-undang ini ya. Jadi daerah itu seperti tidak punya kewibawaan. Misalnya masalah daerah pesisir dan pulau-pulau kecil itu ya. Itu ada orang mau mendirikan hotel di Pulau Gili Kondo misalnya kan, di Lombok Timur atau di Gili lain. Itu terlambat saja izinnya di pemerintah daerah, langsung diambil oleh pusat. Apa akibat-akibat dari lingkungan ya? Kita tidak tahu ya. Jadi tidak diperlukan bertele-tele ya. Bukankah ini bahaya ya? Jadi undang-undang itu tidak selalu berarti memudahkan sebenarnya, tetapi melakukan dengan baik ya, agar satu negara, satu wilayah itu lebih baik. Jadi bukan kita merusak ya dengan cara perizinan yang begitu gampang lalu kita menganggap hasilnya lebih bagus, belum tentu ya. Bagaimana kemudian tanggapan Bapak terkait arus massa yang hari ini berduyun-duyun menolak undang-undang Omnibus Law ini? Ya, kita harus menghargai setiap pendapat, termasuk kelompok buruh yang merasa sangat berkepentingan dengan undang-undang ini. Jadi memang ada beberapa bagian dari pasal dari undang-undang itu yang berkaitan dengan tenaga kerja atau buruh. Oleh karena itu bagian-bagian dari pasal itu yang menurut buruh itu melemahkan posisi tawar buruh ya, misalnya sistem penggajian yang harus disesuaikan dengan UMR dari regional ya. Ini sangat menguntungkan perusahaan, terutama perusahaan asing misalnya ya. Kalau itu dijadikan ya, itu salah satu yang diproteskan oleh buruh ya. Kemudian outsourcing ya, itu tapi yang dipakai oleh undang-undang Omnibus Law ini adalah standar internasional ya. Saya mau beritahu ya. Karena itu yang menjadi pertanyaan, apakah benar bahwa lahirnya undang-undang ini sebagai pesanan daripada investor asing ya. Nah, kalau itu terjadi maka pertanyaannya di mana kedaulatan kita ya. Karena begini, tujuan dari undang-undang ini adalah menyuruh sebanyak-banyaknya investor asing, yaitu dengan memudahkan perizinan. Nah, kalau itu dasarnya maka ada tekanan namanya ya, walaupun itu saling menguntungkan ya. Pengusaha asing itu menekan, kalau Anda mau saya investasi di negeri Anda harus begini. Oke, ya, karena kita punya pikiran nanti akan banyak lapangan kerja ya. Tapi ingat, di
sekitar tahun 60 Presiden Soekarno menggelorakan kata-kata go to hell with your aid. Ya, ketika negara kita ditekan oleh negara barat untuk begini caranya, kalau Anda mau mendapat uang pinjaman dari IMF dulu ya, maka Indonesia keluar dari IMF. Ya. Itu kata-kata go to hell with your aid. Pergi kamu ke neraka dengan bantuanmu, ya. Tapi sekarang kita pergi kamu ke surga dengan bantuanmu. Ini Indonesia lah surga. Sangat kontradiktif ya dengan zaman Soekarno ya. Padahal sekarang ini dia mengagung-agungkan dia sebagai pengikut Soekarno. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ingat kata-kata itu, Indonesia tidak bisa didikte ya. Maka dia jadi besar dahulu ya. Tetapi sekarang dia didikte. Mudah-mudahan bukan karena didikte ya. Lahirnya undang-undang Omnibus Law ini bukan karena didikte oleh investor ya. Kalau itu hasil daripada didikte, maka kita telah kehilangan kedaulatan dalam mengatur negara kita. Ini yang paling penting yang diperhatikan ya. Tapi ada pertanyaan sekarang ini Pak, karena melihat padatnya atau maraknya COVID-19 yang menyebabkan negara ini harus survive dalam menghidupi ekonominya Pak. Ini adalah solusi katanya. Sehingga dia diam-diam mengesahkan walaupun banyak kontroversi pasal itu. Salah itu ya. Pembahasan tentang Omnibus Law itu sebelum ada COVID ya. Tapi pengesahannya ini Pak. Iya, makanya nanti dulu ya. Jadi tidak ada sangkut paut dengan COVID ya. Tapi kalau ini jawaban dia keliru ya. Kalau dia mengatakan harus cepat-cepat kita sahkan untuk mengatasi COVID, tidak punya tali temali ya, tidak punya hubungan ya. Jadi tapi tidak pernah saya mendengar pemerintah mengatakan mungkin begitu ya. Bisa itu menjadi solusi. Tidak. Jadi begini ya. Di hadapan kita ini. Tidak bisa ya. Jadi yang menjadi masalah kenapa dia diam-diam di tengah-tengah ada krisis COVID ini, diam-diam mengesahkan undang-undang yang kontroversial ya. Nah, bisa artinya dia mencuri ya waktu, karena orang tidak akan berani demo besar-besaran, mari kita cepat-cepat sahkan ya. Nah, ini negatif ya. Ini negatif, dan biasanya yang negatif itu hasilnya juga negatif. Ya, karena itu nanti kita lihat betulkah Omnibus Law itu akan mengundang investasi dari luar ya. Nanti kita lihat. Kalau tidak, maka itu ya boleh saja dia bertambah, tapi berapa ya? Berapa pertambahannya? Kan sudah saya bilang investasi itu bukan karena pelonggaran izin ya, tapi kita ini melonggarkan sangat longgar ya. Melonggarkan sangat longgar, lebih longgar dari di Amerika. Ya, sama dengan sudah saya beritahu kamu, mana ada negara seperti Indonesia, negara berkembang yang murat-marit ekonominya, kok berani-berani bebas visa 65 negara misalnya ya. Hasilnya apa? Indonesia dijadikan surga narkotika ya, karena kebebasan visa. Kamu pergi ke Amerika, kamu kira gampang mendapat visa, tapi ke Indonesia itu begitu berani. Sama tujuan mendatangkan turis sebanyak-banyaknya ya. Sama dan Omnibus Law ini ya. Nah, itulah akibat negatif dari kebebasan yang dibuka, dan ini yang sangat kontradiktif dengan yang dikembangkan oleh pemerintah kita di masa lalu ya. Jadi ya kasihan ya. Kalau buruh-buruh ini, saya katakan percuma ada demo-demo itu ya. Undang-undang itu tapi lebih baik diajukan ke Mahkamah Konstitusi, walaupun ya kita tidak terlalu percaya juga dengan Mahkamah Konstitusi ya. Jangan Anda percaya 100% dengan Mahkamah Konstitusi ya. Anda boleh katakan, siarkan kata-kata saya. Banyak hakim Mahkamah Konstitusi sudah istirahat di Hotel Prodio ya. Itu membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa diandalkan 100% ya. Biarpun Anda mengajukan apa itu namanya judicial review daripada undang-undang ini, dia sudah bermain politik juga itu Mahkamah Konstitusi itu. Bagaimana itu memutuskan pemilihan presiden ya, coba kurang dari seminggu
3.000 halaman keputusannya, siapa yang membuat itu? Nah, itu dari situ kita lihat, makanya aduh, orang pergi ke Mahkamah Konstitusi juga saya ragu hasilnya ada ya. Itu orang politik tuh ya. Tapi itu lembaga terakhir dalam setiap proses kompleks di negara ini, Pak. Ya akhirnya kita mengatakan begitu ya, walaupun kita tidak percaya hasilnya ada ya. Ya jadi hanya itu tempat dia berlindung, tidak ada tempat selain dari ini ya. Nah itu justru itu yang dipakai memukul orang-orang yang mencari keadilan ya. Bagaimana itu keputusan Mahkamah Agung tentang kemenangan Pak Jokowi itu tidak sesuai dan undang-undang berdasarkan jumlah provinsi yang setelah dilantik baru dikeluarkan ya. Nah, ini kan apa ini, negara apa ini? Sama dengan Hillary Clinton itu kan dia menang itu tapi tidak sesuai dengan jumlah provinsi. Ya yang dimenangkan adalah si Donald Trump, sama lah dengan di Indonesia tapi sudah dilantik orang. Ya. Yang dikatakan tuh kan sudah dimenangkan dia oleh Mahkamah Konstitusi ya. Ya kan dihitung ya. Bukan oke. Tapi ada upaya nih Pak. Beberapa konfederasi buruh atau organisasi buruh ini ingin mendorong untuk kemudian membatalkan beberapa pasal atau uji materi dari undang-undang ini. Ada juga beberapa organisasi ingin mendorong uji formilnya. Artinya ada yang membatalkan secara batang tubuhnya, ada juga yang ingin menguji pasal per pasal. Ya tunggu dulu setelah jadi undang-undang. Bukankah sudah diketok? Iya, tetapi dia belum jadi undang-undang, belum ditangani oleh presiden. Ya. Maka seperti undang-undang apa itu yang ditarik bila hari itu undang-undang tentang APBN ya. Karena belum jadi undang-undang, nanti dia Anda harus perbaiki lagi anunya itu gugatannya ya. Harus ada objeknya yang digugat ya. Kalau diketok oleh DPR tapi belum ditangani oleh presiden atau belum 1 bulan itu dianggap belum ada undang-undang. Ya. Ini harus diwaspadai. Kalau kamu ajukan sekarang ditolak, mana yang kamu gugat katanya kan tidak ada undang-undangnya belum kan. Lalu apa langkah-langkah yang harus diambil? Ya saya kira semua yang berkepentingan itu seperti kaum buruh dan kaum pengusaha agar terus saja memperjuangkan apa yang menjadi keluhan mereka ya. Dan negara itu harus menghormati pendapat mereka. Tidak boleh dengan berbagai cara atau berbagai metode melemahkan mereka. Misalnya sekarang dengan alasan Covid tidak boleh berdemo. Tapi kenapa tidak bisa Anda balik dengan alasan Covid tidak boleh mengesahkan undang-undang? Ya sama aja sebenarnya kan. Kenapa Anda mencuri waktu Covid Anda mengesahkan undang-undang? Kalau setelah selesai Covid kan kita bisa berdiskusi secara leluasa ya. Tapi ketika orang berdemo, aparat kepolisian mengatakan oh tidak bisa karena ini adalah, tapi polisi tidak memberikan izin ya. Tidak perlu orang minta izin pada polisi kalau mau demo. Hanya pemberitahuan. Ini saya mau tegaskan, jangan kamu mengira polisi yang memberikan izin demo, tidak ya. Undang-undang demo ada. Itu pemberitahuan. Dulu di zaman Orde Baru baru izin. Jadi seringkali kamu bilang mohon izin, salah itu ya, memberitahukan yang benar ya. Baik, terima kasih. Jadi itu saja artinya penyelesaian persoalan undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR harus menunggu lagi sekitar 1 bulan lagi periodenya Pak ya. Iya, kalau tidak ditandatangani oleh presiden itu dianggap sudah sah. Iya, artinya kita harus tunggu. Iya. Harus tunggu waktu ini untuk kemudian kita bisa dorong sama-sama ke MK. Tapi dari sekarang bisa aja dipersiapkan ya. Materi-materinya apa yang menyebabkan undang-undang itu harus dinyatakan tidak berlaku. Walaupun saya meragukan bahwa MK itu dia betul-betul penegak hukum ya. Dia meragukan itu ya. Dia juga orang politik gitu ya. Ya, bilang itu siarkan kata-kata saya. Bagaimana tanggapan Bapak dari sisi pengalaman tentang adanya MK sebagai solusi dari segala polemik peraturan perundang-undangan gitu? Ya, pengalaman saya waktu jadi bupati itu saya dengan
10 bupati menggugat undang-undang pemerintahan daerah yang baru ya, yang banyak mengambil kewenangan daerah kabupaten kota itu ke pusat ya. Itu saya gugat karena bertentangan dengan otonomi daerah yang menjadi dasar daripada pergerakan perjuangan reformasi tahun 1998 ya. Itu yang menjadi masalah, tapi MK itu tidak hiraukan ya. Nah, jadi kalau kaitannya dengan Omnibus Law, jadi begini pikiran kita. Kita harus karena MK itu ada mengadili sebuah perundang-undangan itu, dia sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Dengan Undang-Undang Dasar itu tugas daripada MK. Nah, Omnibus Law ini menurut saya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Gimana? Ya. Sesuai. Jadi apalagi dikaitkan dengan Pancasila. Ya. Pasal 33 misalnya Undang-Undang Dasar 45 tentang perekonomian ya. Diatur sebagai usaha bersama, kemudian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini seakan-akan membebaskan kepada investor, kepada orang lain ya, untuk silahkan Anda kelola ini ya. Yang penting ada pajak masuk ke dalam negara saya. Nah, kalau orang-orang MK itu dalam pengetahuan dia secara filosofis terhadap Undang-Undang Dasar 45, seharusnya undang-undang ini ditolak. Ini pendapat saya. Tetapi apakah MK yang Anda maksud yang sekarang ini adalah betul-betul dia menggunakan Undang-Undang Dasar 45 untuk mengadili setiap perkara yang masuk? Saya meragukan. Ya, saya meragukan. Ya. Ada banyak unsur politis ya, saya tidak tahu latar belakang setiap anggota MK itu ya. Tapi kalau dia betul-betul menggunakan Undang-Undang Dasar 45, undang-undang ini harus dibatalkan ya. Dan ingat bahwa orang-orang MK itu sudah banyak masuk penjara ya. Kepalanya Akil Muhtar, hukuman seumur hidup ya. Siapa lagi itu hakim yang lain tuh ya. Itu artinya di sana juga ada korupsi ya, di Mahkamah Konstitusi itu ya. Nah, sekarang kalau kita ragu dan MK itu ya, kemana kita? Ya, tidak ada, hanya ke MK saja ya. Jadi terima saja nanti kalau Anda dikalahkan ya. Kalau Anda tidak mau, ya sudah, tidak usah aja kan. Nah, itu bahasa kita. Kalau begitu lo kok apatis sekali kita. Ya, ini bangsa ini sedang dalam keadaan apatis ya. Dia mau lari ke sana, apa betul ada keadilan di sana? Dia mau lari ke sini, apa betul ada keadilan? Lalu dia jadi apatis ya. Karena itu tadi waktu saya menelpon kamu, sedang demo di DPRD, ada apa sangkut paut dengan DPRD di sana kamu demo membuang-buang waktu? Saya bilang itu ya. Itu adalah bentuk daripada apatisme ya. Nah, kalau satu negara penduduk yang sudah apatis, ini masalah besar dari negara itu ya. Semua penduduk satu negara Anda, semua kalangan jadi apatis. Inilah masalah besar di negara itu sebenarnya. Jadi bukan masalah ekonomi. Ekonomi bisa kita cari ya, tapi apatisme ini berbahaya. Bukankah itu wujud dari keyakinan, Pak? Bukan apatis, begitu memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak sesuai dengan hajat hidup orang banyak. Dia tidak sungguh-sungguh berjuang. Kenapa? Ya, besok Anda lihat dulu dia jadi sepi ya. Anda lihat itu pimpinan-pimpinan buruh sudah dipanggil oleh presiden. Tidak mustahil sudah diberikan janji-janji untuk jabatan ya. Sudah banyak organisasi-organisasi massa ini diberi jabatan di komisaris BUMN dan sebagainya ya. Ini cara yang salah. Berarti Anda tidak membangun dinamika dalam negara ya. Kalau ada dinamika, kasih upah supaya berhenti dinamika. Kalau ada dinamika, kasih sogok supaya berhenti dinamika. Ya, itu melahirkan apatisme besar, dan kalau itu tersembunyi ini lebih berbahaya. Itu supaya kamu tahu. Jadi kenapa kembali ke MK. Kita kembali ke MK. Iya.
Jadi banyak memang keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh MK ini yang melukai rasa keadilan rakyat. Bukankah seharusnya MK ini hadir sebagai solusi terhadap persoalan itu? Kenapa saya bilang begitu? Mereka mewakili. Beberapa wawancara tadi pagi saya dengarkan dari salah satu guru besar UGM itu, ada 3 hakim itu dari perwakilan pemerintah, 3 hakim lagi dari DPR, dan 9 hakim kan, dan 3-nya itu yang independen kan. Artinya yang dipilih secara profesional. Lalu seperti apa menanggapi ini, Pak? Ya, itu juga kesalahan ke pemerintah yang mengangkat hakim ya. Ada juga di DPR ya. Iya, iya. Itu ada hitung-hitungan politik mereka ya. Ya, jadi siapa yang dan itu pegawai kebanyakan hakim itu ya, dosen, pegawai. 3 kok diangkat oleh anggota dewan ya. 3 dari pemerintah. Bagaimana itu wakil pemerintah, wakil DPR itu yang mengatakan suruh menang ini ya. Ngerti kamu? Jadi lucu saja ya. Kalau kita mau lucu-lucuan ya anggaplah lucu semua itu ya. Tapi harus awas bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah salah satu produk reformasi. Sama dengan lahirnya komisi-komisi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemilihan, Komisi Perlindungan Anak itu lahir setelah reformasi. Maksudnya supaya independensi itu lebih kuat ya. Tapi aturan pelaksanaannya menjadi melemahkan ya, seperti yang tadi itu. Kok ada utusan dari pemerintah, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, kok ada polisi jadi anggotanya, itu pensiunan polisi ya. Nah, itu kan lucu, itu kan saya kritik kata di tulisan saya itu, coba kamu baca itu nuansa politik ya. Di situ ada ya. Jadi ada komisi itu tetapi tidak lepas dari pengaruh pemerintah, termasuk MK ini ya. Karena itu saya meragukan MK ini independen ya. Ya tulis saja itu ya, Pak Ali BD meragukan MK itu independen ya. Ya. Apa lagi? Terima kasih. Jadi kita cukup sampai sini, Pak. Ya oke, bagus. Kita akan bahas lagi tentang tema-tema yang teraktual. Memang soal dari dinamika bangsa ini tidak terlepas dari pemerintah yang menciptakan. Kalau pemerintah tidak segera mengevaluasi setiap dinamika yang ada, maka yakinlah apatisme seperti yang diucapkan tadi akan terus tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Lebih-lebih MK sebagai ujung tombak untuk mencari keadilan masih diragukan oleh khalayak ramai atau masyarakat. Justru ini kita tidak bisa membayangkan kemana arah bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.